Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairi ibadihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min ba'di. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim ulama, para guru, para sesepuh dan tokoh masyarakat, segenap aparatur pemerintahan yang berkenan hadir, baik TNI, kepolisian maupun sipil, bil khusus sahabat saya Kiai Dharma Agus, sahabat saya Rais Syuriah Nahdlatul Ulama siang sana, kersanipun panjenenganipun Romo Yai Juwahir, Bapak Lurah Kelurahan Ciangsana, hadirin hamba-hamba Allah, terkhusus segenap pengurus DKM dan jamaah musola Baitul Atqiyah. Hadirin hamba-hamba Allah yang dimuliakan, kalau misalnya kipasnya dimatikan dulu, setuju enggak? Yang setuju itu yang terlalu dekat apa yang kejauhan? Setuju enggak? Ya tolong dibunuh dulu supaya suara saya jelas. Punten ya. Nah, anak-anakku, para ahli sholawat dari tim hadroh, apa namanya nak? Khairul Hadi. Satu hari Kanjeng Nabi Isa kerawuhan delegasi masyarakat minta supaya mereka didoakan. Datangnya orang-orang awam atau para santri sowan kepada sesepuh dalam sebuah keperluan. Di dalam istilah santri itu tawassul. Rakyat sedang punya butuh, kemudian datang kepada tokoh spiritual mereka yang dianggap keparek dengan Allah. Bukan tidak bisa berdoa langsung kepada Allah, bukan. Tetapi mereka yakin bahwa ada orang yang lebih dekat dengan Allah. Lalu Al-Hawariyun datang sowan kepada Nabi Isa. Apa keperluannya? Hal yastati'u rabbuka ayyunazzila alaina ma'idatam minas sama. Duh Kanjeng Nabi Isa, napa nggih saged lan pareng pangeran panjenengan menika anurunaken daran saking langit kangge kula sedaya. Ini tertawa tuh bahagia atau bingung?
hapuntenna Kanjeng Nabi Isa naha kersa sareng tiasa Pangeran Anjeun ngalungsurkeun tuangeun ti langit kangge abdi sadaya ayeuna. Ngerti enggak? Kang Dharma ini ngerti Sunda ya? Betawi tulen naturalisasi. Wahai Nabi Isa, adakah Tuhanmu berkenan menurunkan hidangan dari langit untuk kami semua? Memang orang-orang Bani Israel itu aneh. Apa-apa pengennya serba luar negeri. Tidak percaya dengan makanan pribumi. Nabi Isa menjawab, ittaqullaha in kuntum mu'minin. Bertakwalah saja kamu semua kepada Allah kalau kamu orang-orang yang sudah beriman. Rupanya jawaban Kanjeng Nabi Isa ini tidak memuaskan mereka, kekeh maksa pingin supaya Nabi Isa berdoa kepada Allah minta dikirimkan hidangan dari langit. Mereka tidak memikirkan berapa biaya transportasi COD dari langit. Untung saja tidak minta dikirim penceramah dari langit. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu Muhammad. Nabi Isa sebagai pemimpin dan wakil rakyat tentu saja akan merespon apa yang menjadi keinginan rakyatnya dan akan menyalurkan apa yang menjadi aspirasi masyarakatnya. Sadar dia sudah menjadi wakil rakyat. Pan ada peribahasa katanya, wakil rakyat. Allahumma sholli wa sallim. Akhirnya Kanjeng Nabi Isa pun berdoa kepada Allah sambil janji. Kenapa janji? Sebab butuh. Dalam hidup ini kalau ada orang yang sedang punya butuh biasanya gampang berjanji, terutama pada orang-orang yang bisa mengantarkan pada kebutuhannya. Dulu pada waktu musim pilihan bupati, para calon bupati datang ke masjid-masjid, ke musola-musola, bertemu dengan para kiai, dengan ibu nyai dan para santri, bertemu dengan pengajian-pengajian, kadang-kadang ngasih sambutan dan sumbangan. Kira-kira waktu calon bupati datang ngasih sambutan dan sumbangan, janji apa tidak? Janji apa tidak? Setelah terpilih menjadi bupati menepati janji apa tidak? Setelah terpilih jadi bupati menepati janji apa tidak? Kau yang berjanji, kau yang mulai. Allahumma sholli wa sallim. Dulu pada waktu musim pilihan anggota DPR, para calon wakil rakyat datang ke masjid-masjid, ke musola-musola, ngasih sambutan dan sumbangan, bawa stiker sekalian tuh ngasih sambutan dan sumbangan. Waktu calon anggota DPR ngasih sambutan dan sumbangan, kira-kira janji apa tidak? Janji apa tidak? Setelah terpilih menjadi anggota DPR menepati janji apa tidak? Kau yang berjanji, kau yang mulai. Allahumma sholli wa sallim.
Ini gelas apa ember? Masya Allah. Ini kalau orang soleh begini ini ya. Dulu pada waktu musim pilihan kepala desa, para calon kepala desa datang ke masjid-masjid, musola-musola, bertemu dengan kiai, bertemu dengan pengurus DMI, pengurus NU, pengurus lain sebagainya. Kira-kira pak calon lurah itu waktu datang ngasih sambutan dan sumbangan itu janji apa tidak? Setelah terpilih menjadi kepala desa menepati janji apa tidak? Ini kades kita hebat, nggak pernah janji tapi ada bukti. Saya tahu beliau nggak janji dan nggak pernah ketemu dengan saya, tapi walaupun tidak janji, beliau sudah nyiapkan amplop khusus buat kiai. Bukan ngarep doain ya. Sallallahu alaihi Muhammad. Dulu pada waktu ibu masih seorang perawan Ayu Ting Ting ya, datang seorang laki-laki yang kelihatan ganteng dari kejauhan datang ke rumah kita bawa martabak karena anaknya bisa dicabak. Pura-pura ikut nyapu biar emaknya bisa ditipu. Tuh laki-laki ngerayu-rayu kamu bukan? Waktu ngerayu-rayu dulu janji apa tidak? Setelah kamu tentukan dia jadi suami kamu dan disesali keberadaannya di rumahmu, itu menepati janji apa tidak? Janjinya maca hayu mengko yen wis kawin karo aku kowe tak gaweke omah sing gedhe dhewe sing anyar dhewe, kawin makawin, anak sudah rombongan, boro-boro bikin rumah yang gede, anaknya doang dibikinkan rumah-rumahan. Janjinya sayang sanggeus kawin kajeng akang pangmeskir mobil saya nak boro-boro beli mobil sampai tua begini gak punya mobil, dinas be kalau kondangan anaknya dibelikan mobil. Ngomongnya janji sayang nanti kita jalan-jalan ke Bali naik kapal naik kuda berduaan di Bali ke Sanur ke Sangeh dan lain sebagainya, boro-boro ke Bali naik kuda malam Jumat be dinas diajak kuda. Apa janjinya kanjeng Nabi Isa? Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Ya Allah ya Tuhan kami, turunkanlah kiranya hidangan dari langit untuk kami semua yang hari turunnya akan kami rayakan sembahyang basah, baik oleh kami yang sekarang maupun yang terkemudian. Curahkanlah rezeki, sesungguhnya engkau sebaik-baik pemberi rezeki. Punten ehonya dimatikan dulu supaya tidak terlalu mantul ya. Itunya itu apa eho itu efek ya. Biar lebih nyaman ya. Ibu enaknya yang mantul apa yang enggak? Mantul apa yang mantap aja? Pikirnya ngeres lo. Ya Allah ya Tuhan kami, turunkanlah kiranya hidangan dari langit untuk kami semua yang hari turunnya akan kami rayakan, kami peringati sepanjang masa, baik oleh kami yang sekarang maupun yang terkemudian. Curahkanlah rezeki pada kami semua, sesungguhnya Engkau sebaik-baik pemberi rezeki. Kanjeng Nabi Isa berjanji kepada Allah, kalau diturunkan sembako, tiap tahun Nabi Isa akan mengadakan peringatan hari turunnya sembako. Tapi Allah tidak bilang, hei Isa peringatan turunnya sembako tuh bid'ah, Isa enggak. Saya tanya ibu-ibu, mana yang lebih penting, sembako apa sembahyang? Sembako apa sembahyang? Kalau suami ibu kesiangan sembahyang subuh, ibu marah apa tidak? Bagaimana akan marah, kesiangannya juga bareng di ke panti sore syah. Tapi kalau suami lambat beli sembako marah apa tidak? Jadi penting sembako apa penting sembahyang?
Kalau Kanjeng Nabi Isa setiap tahun berjanji akan mengadakan peringatan hari turunnya sembako, tina mengakal asup akan masuk akal ke harti rasional makul. Kalau umat Kanjeng Nabi Isa, tiap umat Nabi Muhammad tiap tahun mengadakan peringatan hari turunnya sembahyang buah kolom. Peringatan Isra Mi'raj ini adalah peringatan hari turunnya Kenapa kita mengadakan peringatan? Alhamdulillah sering saya sampaikan yang namanya peringatan itu khusus bagi orang-orang yang punya ingatan. Jadi kalau malam ini di tempat ini yang sana ini Pak Lurahnya datang di acara peringatan, DMI-nya datang di acara peringatan, MUI-nya datang di acara peringatan, NU-nya datang di acara peringatan, ibu-ibu semua datang di acara peringatan. Alhamdulillah berarti semuanya, lurahnya, DMI-nya, Muhammadiyahnya, NU-nya, MUI-nya semua masih punya. Jadi kalau besok ada orang yang anti peringatan bilang-bilang bid'ah, peringatan sesat, peringatan, udah usah dilawan, harap maklum mungkin orang itu sudah hilang. Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Gitu aja kok. Daripada repot mendingan ngopi. Sallu ala Nabi Muhammad. Tinggal seperempat jam lagi. Kita poin saja satu. Pembicaraan Isra dan Mi'raj tadi oleh Qori sudah dibaca. Diletakkan di surat Al-Isra. Sering saya katakan bahwa surat-surat Al-Quran itu jangankan isinya, namanya, nomor urutannya sudah mengandung mukjizat yang tidak dimiliki oleh kitab suci yang lain. Insya Allah Sarif Rahmat orang pertama yang melakukan penelitian soal nama surat ini. Contoh, di dalam Al-Quran ada surat yang namanya surat Ali Imran. Ali Imran artinya keluarga Imran. Keluarga Imran nomor suratnya nomor yang ketiga. Kenapa keluarga Imran nomor ketiga? Sebab yang namanya keluarga komponennya tiga, ayah, ibu dan di dalam Al-Quran juga ada surat yang namanya surat An-Nisa. An-Nisa itu artinya istri-istri atau perempuan. Dia suratnya yang nomor 4. Kenapa surat An-Nisa nomor keempat? Karena seorang laki-laki muslim boleh punya bini sampai di dalam Al-Quran juga ada surat yang namanya surat Al-Ma'idah. Al-Ma'idah itu hidangan, meja makan, panganan. Dia suratnya yang nomor 5. Kenapa surat panganan surat yang nomor 5? Karena yang namanya makanan itu 4 sehat 5. Di dalam Al-Quran juga ada surat yang namanya surat Yusuf. Surat Yusuf itu surat yang ke-12. Kenapa surat Yusuf surat yang ke-12? Karena Yusuf 12 bersaudara. Makanya Yusuf dibuang ke dalam sumur. Kalau nanti ada orang yang cilaka, yang paling bahaya cilaka 2. Tendangan yang paling bahaya, tendangan penalti, tendangan 12. Enggak ada kitab suci seperti ini. Jadi bareng Allahumma arhamna bil alhulana imama Allahumma dzakirna warzuqna tilawatahu ana asamnya ampun dah.
Ini pembunuhan terselubung ini. Al-Isra di dalam Al-Quran yang berbicara tentang perjalanan Isra Mi'raj itu adalah surat yang ke-17. Kenapa surat Isra itu surat yang ke-17? Karena ketika Kanjeng Nabi Muhammad berjalan Isra dan Mi'raj, pulangnya membawa sholat 5 waktu berjumlah 17. 17 mual ayah, kitab kiamat cadu mual ayah, hanya Al-Quran. Satu. Kedua, surat ini dimulai dengan subhana. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhana dimulai dengan tasbih. Apa itu tasbih? Tasbih itu adalah zikir. Kenapa perjalanan Isra Mi'raj dimulai dengan zikir? Seakan Allah berfirman, hai hamba-hambaku, orang-orang yang beriman, dimanapun kamu berada, kemanapun engkau pergi, apapun yang kamu lakukan, hatimu harus senantiasa berzikir kepadamu. Zikir. Alhamdulillah, malam ini Baitul Atqiyah berzikir. Alhamdulillah, malam ini Ciangsana berzikir. Alhamdulillah. Sebab apa? Nabi pernah mengatakan, innalillahi malaikatan sayahina yaltamisuna majalisa dzikri fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah tanadaw halummu ila hajatihim fayahufunahum bi ajnihatihim. Allah punya Satpol PP, Allah punya Banser, Allah punya polisi, Allah punya tentara, pasukan dari kalangan malaikat yang sangat banyak jumlahnya. Malam ini yang kumpul di tempat ini tidak ribuan orang jumlahnya, tapi malaikat-malaikat Allah yang turun di sini bukan cuma ribuan, bisa jadi jutaan jumlahnya, mengiringi kehadiran kita semuanya. Allahumma. Apa yang mereka lakukan? Yaltamisuna majalisa dzikri. Tugas mereka memang mencari-cari majelis zikir. Malam ini, tempat ini penuh dengan malaikat-malaikat Allah yang kalau kita bisa melihatnya, pasti kita akan kelenger, kita akan panik, kita akan gemeter. Bahkan mungkin ada di antara kita yang pingsan melihat indahnya kumpulan malaikat yang sangat banyak. Apa yang mereka lakukan? Ketika orang yang beriman sedang membaca Quran, malaikat mendengarkan dengan tenangnya. Ketika orang yang beriman berzikir, malaikat ikut pikiran. Ketika orang yang beriman bersolawat, semua ikut solawatan. Dan ketika orang yang beriman berdoa kepada Allah, insya Allah malaikat akan mengaminkan doa-doa kita semuanya. Allahumma. Tahukah kita ibu-ibu, kata Nabi, malaikat menghamparkan sayapnya sampai ke langit sambil berkata, halummu ila hajatikum. Wis pan kono ngomong bae marang nyong aja wirang-wirang jaluk apa pengin apa tak omong nomane Gusti Allah, aku bakal dina kabeh apa karep kowe nang kene aja wedi-wedi. Ngerti enggak? Halummu ila hajatikum, prakerita anjeun di hareupeun aing kae ku aing bajakeun ka Allah hayang naon sia, bahkan dibikil kabeh naon jadi kahayang sia. Ngerti tak? Silahkan kalian minta kepada Allah tempat ini apa yang kalian inginkan. Kami akan sampaikan kepada Allah, niscaya Allah akan mengabulkan doa-doa kalian. Allahumma. Semua doa-doa di tempat ini insya Allah akan diijabah oleh Allah. Sebab malaikat semuanya ikut menjadi tim sukses. Lain sama tim sukses caleg. Hari tim sukses caleg mah kadang-kadang timnya sukses, calegnya gagal malah Kenapa stres? Dikerjain sama tim Kenapa dikerjain sama tim sukses? Waktu sinyaron yang pertama ada orang hajatan, kondangan, orang maulid, dia ngasih sambutan, Isra Mi'raj ngasih sumbangan, ada orang sakit ngantar ngasih bagian sumbangan, ada orang mati ikut ngantar ke kuburan, giliran sudah jadi anggota DPR boro-boro ngasih bantuan ngantar ke kuburan, ikut kondangan, diundang maulid Nabi ge Isra Mi'raj ge teu nongol-nongol. Gak muncul-muncul, tuh ngomong-ngomong. Makanya pemimpin rakyat, wakil rakyat yang datang malam ini kita doakan mudah-mudahan panjang umurnya. Wakil rakyat yang cuma datang musim kampanye doang, mudah-mudahan pada cepat mari mati lo mah. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad.
Malaikat lapor pada Allah. Dari manakah? Dari musola Baitul Atqiyah. Ada acara apakah? Peringatan Isra Mi'raj. Siapa yang datangkan? Masya Allah ya Allah, Pak Lurahnya datang, RW RT-nya datang semuanya. Ibu-ibunya juga Masya Allah sangat banyak sampai nggak cukup, ada yang nyender di pintu belakang. Memang kenapa di pintu belakang? Ada dua sebab ya Allah. Pertama katanya jilbabnya belum lunas. Yang kedua biar gampang kabur. Apa yang mereka lakukan wahai malaikatku? Ya Allah, hamba-hambamu di tempat itu berzikir menyebut asmamu. Subhanallah wala ilaha illallah wallah wala haula apa yang mereka minta wahai malaikatku. Ya Allah, hamba-hambamu di Ciang sana minta diampuni dosa-dosanya. Aku tidak akan mengampuni yang tidak ikut membaca amin malaikat. Apalagi yang mereka minta malaikatku, ya Allah, hamba-hambamu di Ciang sana minta dibebaskan dari api neraka. Tapi aku juga tidak akan mengabulkan doa orang yang aminnya terpaksa. Apalagi yang mereka minta wahai malaikatku, ya Allah, hamba-hambamu di Ciang sana ingin dimasukkan ke dalam surga. Memangnya orang Ciang sana ada potongan masuk surga malaikatku? Tidak ada. Dari mana kamu tahu mereka tidak ada potongan masuk surga? Yang ditanya malaikat, yang jawab ibu-ibu. Mereka tidak ada potongan masuk surga karena posisi duduknya di pengajian. Ada yang selonjor, ada yang miring kanan, miring kiri. Bahkan di belakang ada yang sibuk masukin kue kantong resek. Adakah mereka melihat surga wahai malaikatku? Tidak ya Allah. Bagaimana kalau mereka melihat surga? Seandainya mereka melihat surga ya Allah, pasti mereka akan histeris, jejeritan minta dimasukkan ke dalam surga. Gusti Allah dawuh, hei malaikatku, ishhadu ya malaikati anni qad ghafartu lahum. Malaikat, aku tahu mereka orang-orang banyak dosa, tapi karena mereka duduk di majelis taklim, duduk di majelis zikir, sudah kuampuni semua dosa mereka. Ada malaikat yang interupsi. Boleh saya nanya ya Allah? Boleh. Nanya apakah? Apakah mau nanya soal PIK 2? Gak ada urusan, itu kan aguan. Nanya apa kamu? Kan tidak semua orang datang di tempat itu berzikir menyebut asmamu. Tidak semuanya membaca ayat kitab sucimu, dan tidak semuanya berselawat kepada nabimu. Bahkan ada orang yang tidak sempat dengan pengajian. Memang ada yang lain kan? Ada ya Allah. Siapa mereka? Saya lihat dari awal acara. Ada orang yang kerjanya cuma ngincer terus tukang kamera, tuh bagaimana nasibnya ya Allah. Loh, memang apa salahnya tukang kamera malaikat? Salama tidak ya Allah, cuman heran kenapa duduknya dekat ibu-ibu. Allah berfirman, humul julasa'ul ladzi la yashqa bihim jalisum. Malaikat, yang duduk di musola itu adalah orang-orang soleh, orang-orang baik. Siapapun bergabung dengan mereka, duduk di samping mereka, ngaji bareng mereka, bajingankah dia,
penjudikah dia, pemabukkah dia, pelacurkah dia, mereka sudah tidak rugi, pulang dari tempat itu dosa mereka sudah kuampuni. Allahumma. Maka hamba Allah, siapapun kita jangan merasa takut di sini. Aku banyak dosa. Majelis ini insya Allah membersihkan dosa kita semua. Lima menit lagi. Sallu ala Muhammad. Satu, begitu hebatnya zikir dan doa. Kadang-kadang kita merasa bahwa lebih hebat otak dan otot kita dibandingkan zikir dan doa pada Allah. Padahal faktanya para nabi, para wali dan orang-orang soleh terdahulu ila yaumil qiyamah, mereka senantiasa ketika punya persoalan, mereka dapatkan kesulitan, senantiasa berzikir dan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Betul? Lihat Nabi Adam. Adam dan Hawa itu pasangan pengantin baru, masih pengantin baru sudah punya kebun yang luas, rumah yang megah, sandangan yang mewah, rezeki yang mambra-bambra, bumi subur sarwa tinandur, barang murah sarwa tinumbas, gemah ripah lo jinawi, ayam tentrem kertora harjo, lubak libuk lo baleboken, beruk di juru beruk di pantok ngalayah di tengah. Kurang apa enaknya? Pesan Allah dua. Yang pertama, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Adam, uskun. Uskun itu apa? Sukun. Uskun anta wa zaujukal jannah, tinggallah kamu dan istrimu di dalam surga. Silahkan kamu nikmati mana yang kamu suka, makan apa yang kamu doyan, tapi satu pohon ini jangan kamu mendekatinya, apalagi dipagar buat sendiri, nggak boleh. Jangan main pagar, itu bukan hak kamu. Tapi kalau kami beli bagaimana? Dibeli juga kalau maksa mah nyimpang dari NJOP. Jangan, itu ngerusak penyakit rakyat. Jadi kemana-mana ya. Yang kedua Adam, inna hadza adulaka wa li zaujika fala yukhrijannakum min bajannati fatashqa. Ini setan, ini lawan politikmu, setan ini musuhmu. Dia sudah kalah dengan kamu, sudah diusir dari negeri ini. Nanti kalau pulang ke tempat ini, jangan ngobrol dengan dia, jangan undang pengajian dia, apalagi koalisi sama dia, hancur ente. Pesannya cuma 2 biji. Berapa biji, Bu? Berapa biji? Biji apa? Pesan. Tahu-tahu setan datang silaturahmi. Loh, memang setan mau silaturahmi? Setan makhluk yang paling rajin silaturahmi di dunia, terutama musim pilpres sama pilkada. Waduh. Datang ngajak diskusi. Yang diomongkan ayat kitab suci yang turun kepada Nabi Adam. Kamu dapat ayat ya Adam? Ya. Ayatnya wala taqrabah hadhihi syajarata ya. Iya. Kok setan kamu hafal? Dari YouTube. Memang setan juga rajin pengajian, cuma ngajinya dari YouTube, nggak mau qiraatul kutub. Rajin dengan postingan, nggak pernah dengar ajengan. Yang ditenteng WhatsApp bukan mushaf. Tahu maksudnya? Tahu. Aku tidak boleh mendekati pohon ini. Salah. Itu memang teksnya seperti itu. Sebenarnya apa? Manahakum rabbukum an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini.
autakuna minal khalidin. Allah tidak melarang kalian berdua mendekati pohon ini kecuali justru kalau kamu makan buahnya kamu akan naik jadi malaikat dan kamu kekal tidak akan pernah di impeachment dan tidak ada pemakzulan. Ini rupanya setan ini jadi penasehat presiden juga, penasehat Adam juga. Ini penasehat yang menjerumuskan ini. Laurangan delah bahwa bagaimana ngaku nama oleh munarek di aspal jalan di angger jalan teh sempit pengen beka ayeuna. Akhirnya setan sumpah. Memang biasanya kalau tim sukses itu suka sumpah-sumpah buat nambah dana. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Aku bersumpah wahai Adam dan Hawa, apa yang aku sampaikan ini cuma nasihat buat kalian berdua, untuk kebaikan kalian berdua. Sumpah lagi. Akhirnya Adam dan Hawa tergoda. Kenapa? Karena dia tidak membayangkan ada orang yang sumpah tapi bohong. Kenapa? Sebab tidak pernah nonton TV One. Kalau Adam dan Hawa pernah nonton TV One, pasti dia akan menyaksikan ada orang yang datang naik Mercy, di lehernya pakai peci, di lehernya pakai dasi, palanya pakai peci, di Senayan disumpah pakai kitab suci, ternyata malah korup. Dia akan tergoda. Jatuhlah Adam dan Hawa. Berantakan rumah tangganya, hancur ekonominya, susah hidupnya. Masya Allah ibu-ibu, satu keterangan menyebutkan Adam dan Hawa berpisah selama 300 tahun. Ya wajar umurnya 1000 tahun. Hawa jatuhnya di Jeddah, Adam jatuhnya di India. Bu, izinkan saya bertanya. Kalau ibu kehilangan suami sedih apa tidak? Sekarang saya tanya bapak-bapak. Kalau bapak kehilangan istri sedih apa tidak? Kata Bu RT, bagaimana aku akan pernah merasa kehilangan? Aku masih ada kok, sudah siap pemain cadangan. Benar, aku pun seperti itu malam ini. Engkau tidak mengatakannya, tapi aku sudah merasakannya. Hawa yang berada di Jeddah pekerjaannya cuma menangis pagi, siang, dan malam. Menangis bukan karena pening di kepalanya, menangis bukan karena luka di kakinya, menangis bukan karena gores di tubuhnya. Sakitnya tuh, kangen sama suami. Sementara Adam yang berada di India bukan tidak kangen dengan istrinya, bukan tidak rindu dengan kasihnya, kangen dan rindu tentu saja, tapi tidak tahu alamat barunya. Mau nanya sama orang India takut dikasih alamat. Apal be, lu jurig be. Masya Allah, untung saja Adam dapat WA. WA tuh wedang anget, dia gak dapat no, Masya Allah. Udah pada lemes begini gak ada minumannya ya, Masya Allah, tega banget panitia. Untung saja Adam dapat WA, wahyu Allah. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Lalu Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, ia pun bertobat dan diterima tobatnya. Sungguh Allah Maha penerima tobat lagi Maha penyayang. Apa yang diterima oleh kanjeng Nabi Adam diijazahkan dengan sanad yang mutasil langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat istighfar. Rabbana ya Rabb zalamna wa ilam wa tarhamna
Satu keterangan menyebutkan bahwa Nabi Adam dan Hawa saat itu bertawasul dengan baginda Nabi besar Muhammad. Dia berdoa, Allahumma bihaqqi Muhammadin lima ghafartali, ya Allah dengan hak Muhammad kiranya engkau ampunkan kesalahanku. Makanya dari dulu sampai hari ini anak cucu kanjeng Nabi Adam biasa bertawasulan. Setan juga melakukan kesalahan tetapi tidak mau istighfar, tidak mau tawasul. Kenapa? Setan memang anti istighfar, anti istighfar, makanya kalau ada yang memusyrik-musyrikan orang tawasul, menyesat-nyesatkan orang tawasul, menuduh bid'ah orang tawasul, harap maklum itu orang kesurupan. Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Gitu aja kok. Maka sampai hari ini umat Nabi Muhammad SAW biasa tawasul, terutama ibu-ibu. Ya Rabbi bil Nah stop. Sekarang saya akan tawasulan dengan senandung hadroh ya. Tolong yang pegang mic saya sendiri, Bapak Ibu sambut yang keras agar saya tahu betapa jeleknya suara ibu-ibu ya. Mohon maaf suara saya ini sudah 1 bulan agak serak-serak ini. Mudah-mudahan malam ini kena jeruk sama air kelapa muda bisa sembuh ya. Tapi biasanya saya tuh sembuh kalau kena pecak atau gabus pucung. Ya, sallallahu Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabb ya Rabb balligh waghfir lana ma madha al karami waghfir lana ya Rabbi waj'al rajai ghayra mun'akisin ladayka waj'al hisabi ghayra munhazim waltuf bi'abdika fi daraini inna lahu sabran mata tad'ul ahwalu yanhazimi sabran mata tad'ul ahwalu yanhazimi ya Rabb waghfir lana ya wasi'al karami waghfir lana وذن لصحبي صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم والآل وصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى
والحلم والكرم أهل التقى والنقى والعلم والكرم يا رب بلغ يا ربي بالمصطفى بلغ واغفر لنا ما مضى يا واغفر لنا ما مضى صلوا على محمد. Siapa ingin ke surga tak mudah dimiliki, carilah pintu surga. Akhirnya tanpa Google Maps, tanpa Sherlock, tanpa kompas dan alamat, kaki Kanjeng Nabi Adam digiring oleh Allah Subhanahu wa taala sampai di Jabal Rahmah bertemu dengan bidinya. Masya Allah. Begitu datang seret, kini ku datang padamu, senyumlah, sambutlah kedatanganku. Abang dari mana? Dari tadi abang di sini juga, tapi kan kopi baru datang sama air kelapanya. Ku tahu engkau lama menunggu untuk memang sengaja ku menggodamu, ingin tahu hatimu, senyumlah, sambutlah kedatanganku, curahkan segala isi hatimu. Enak apa enak ya? Siapa dulu lurahnya dong? Kata bininya, Mas, pantesan dari kemarin gue mimpi mulu. Mimpi naon siapa? Sudah 3 hari aku mimpi terus. Mimpi apa? Pertemuan yang ku impikan, pertemuan yang ku dambakan. Oh, sakit karena perpisahan kini telah terobati, kebahagiaan yang hilang Allahumma salli wa sallim. Rukun kembali rumah tangganya, stabil kembali ekonominya, bahagia lagi hidupnya karena baca Masya Allah. Tuh sekarang istighfar sudah, sekarang tasbih. Subhana. Satu kata aja yang usah banyak-banyak. Subhana. Apa itu tasbih? Nanti kalau kita baca Al-Quran ada berapa faedah. Pertama, misalnya ketika kita melihatnya, menyaksikan sesuatu yang membanggakan, mengagumkan, mengherankan, yang hebat, kita akan baca subhanallah. Menyaksikan alam yang sangat indah, kita mengucapkan subhanallah. Melihat gadis cantik, subhanallah. Melihat pemuda ganteng, subhanallah. Melihat apa saja yang indah, kita mengucapkan subhanallah. Ini kadang-kadang kita tidak melihat cewek cantik, buset. Melihat pemain poli nyemas, juger anjing. Sebab zikir itu ada pasangan-pasangannya sendiri, ibu-ibu. Siapa yang punya zikir dipasangkan dan pasangannya tepat, maka akan sampai sasarannya. Kenapa? Zikir itu kayak senjata. Ada silet, ada pisau, ada golok, ada kampak, ada gergaji, ada pedang, ada samurai. Semuanya tajam tapi ada pasangannya sendiri-sendiri. Silet tajam buat ngiris kertas.
Lah kalau silet tajam buat ngiris pohon kelapa patah sendiri. Gergaji tajam buat motong kayu. Lah kalau gergaji tajam buat nyunat bocah, hancur potongnya. Artinya apa? Tembuskan. Ucapkan kata-kata yang indah. Ketika engkau menyebutkan apa saja dalam kejadian apa saja, sandingkan nama Allah. Niscaya jadi ibadah dan kau akan ditolong dengan dia. Mulai bekerja baca supaya apa? Dengan mengucapkan bismillah kita sudah beribadah kepada Allah. Dan dengan bismillah Allah akan turun tangan. Kerjakan, aku yang jagain kamu. Jangan anggap enteng bismillah. Lihat Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kirim surat sama Ratu Balkis. Dirajahin depannya, bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Wahai Ratu Balkis, ini surat datangnya dari Sulaiman dengan nama Allah yang pengasih penyayang. Jangan kamu ngelawan aku, ayo bergabung dengan aku. Datang tunduk ke sini. Begitu Balkis baca suratnya langsung gemeteran. Padahal cuma bismillah doang. Kenapa bismillah jadi ampuh? Yang nulisnya Kanjeng Nabi Sulaiman, artinya nembus ke aras. Lah kalau yang nulisnya Departemen Agama, 30 juz orang ampuh, orang dikorupsi separoh kok. Sallallahu Muhammad. Nah, lanjut. Tasbih. Melihat yang cantik baca subhanallah, banyak dosa dapat nikmat alhamdulillah, beban berat la haula wala quwata illa, mertua mati alhamdulillah. Sebut Allah. Dapat nikmat alhamdulillah, kau sudah beribadah, dan di saat yang sama la azidannakum, aku tambah kamu nikmatmu. Hanya dengan hamdalah saja. Apa tasbih? Satu, tasbih itu senjata orang yang beriman saat dia berada dalam kesulitan, dalam krisis dan kegelapan. Siapa yang pernah pakai senjata ini? Kanjeng Nabi Yunus. Nabi Yunus itu dai kondang mubalik terkenal, tapi dia nggak kapok dengan umatnya, kabur ke luar negeri, jalan-jalan naik perahu bikin partai baru. Jadi kalau ada kiai ribut bikin partai, gabung partai sana sini, udah kagak kaget. Memang udah kapok jadi dai. Dai sekarang mah enak disambut ya Pak, dulu mah disambit. Nabi Yunus kabur, cemplungkan ke lautan, dimakan ikan hiu. Teorinya orang yang dimakan ikan akan hancur tubuhnya berkeping-keping, keluar jadi kotoran ikan. Tapi tidak dengan Nabi Yunus, boro-boro hancur mempan henteu. Naon sababna? Bukan karena bawa senjata. Yunus gak bawa handphone. Gak ada yang tahu, cemplung lautan langsung dimakan ikan yang gede. Tapi dia masih punya senjata. Biar dimakan ikan dalam kegelapan, hati ngajerit meratan langit ngociak meratan jagat, emut kagusi yang widi. Apa yang dibacanya? La ilaha illa anta subhanaka inni. Segitu wiridnya. Didengar oleh Allah. Di ACC. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. Maka kami perkenankan doa Yunus, kami selamatkan ia dari kegelapan hidupnya. Begitulah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Yunus keluar dari perut ikan, telecet-lecet, tececel-cecel, tegores-gores. Sebab baca tasbih. Falaula innahu kana minal musabbihin la labisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Di ayat lain, kalau saja Yunus tidak baca tasbih sampai hari berbangkit dia hancur di perut ikan. Dia tinggal di perut ikan. Berarti tasbih itu ampuh untuk melepaskan dia dari kegelapan, dan itu dijanjikan Allah.
Ketika ayat ini turun, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah tasbih ini hanya ampuh buat Nabi Yunus atau buat kita semua? Jangan kabeh, teruskan ayatnya. Wa kadzalika nunjil mu'minin, dan begitulah kami akan selamatkan orang-orang yang beriman. Semua orang yang beriman yang berada dalam kegelapan hidup asal mengamalkan tasbih Nabi Yunus, insya Allah habis gelap terbitlah. Itu Mbah Soleh Darat mulang Raden Ajeng Kartini ayat ini. Yang ada di surah Al-Ahzab nanti itu. Izinkan saya bertanya. Ada Pak RT di sini? Ada Pak RT yang datang? Ada? Banyak RT di sini? 3 RT. RT-nya beriman? Beriman? Berarti tasbih Nabi Yunus ampuh diamalkan Pak RT. Syaratnya beriman. Besok Minggu ajak Pak RT ke Ragunan. Bawa ke kandang macan. Setelah kandang macan dibuka, seluruh masyarakat Ciang sana kompak dan serempak memberikan dorongan pada Pak RT. Disambut 3 ekor macan. Lalu Pak RT baca, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Insya Allah Pak RT. Kenapa ayat ini Isra Mi'raj dimulai dengan tasbih? Sebab saat itu Rasulullah sedang berada segelap-gelapnya amul huzn, hari kesedihan. Bisnis diboykot, pergi kemana-mana dihalangi, paman bentengnya diambil oleh Allah, bini istri tercinta Khadijah diambil oleh Allah. Khadijah itu istri luar biasa, konglomerat orang kaya mau kawin dengan seorang Muhammad yang tegablek nanaon. Harta tidak. Mungkin kalau wajah iya. Tapi orang kan perempuan kalau nyari orang kan gengsi lihat harta. Muhammad tidak punya apa-apa, pelayan tokonya. Nasihat buat kita. Bahagianya Khadijah berumah tangga dengan Rasulullah. Karena apa? Karena Khadijah tidak pernah mandang harta. Wahai kaumku yang masih gadis, coba dengar. Apabila mau cari suami, waspada dan berhati-hatilah. Jangan pandang rupanya, yang penting budi pekertinya. Lagu siapa? Seringkali terjadi kawin karena harta, lenyap hartanya. Lenyap pula cintanya. Jangan pula kau kawin karena tampan rupanya. Ahmakan hati, banyak yang jatuh cinta. Lagu siapa Bu? Elvi Sukaisi. Walaupun dangdut tapi isinya cakep. Daripada emak-emak nyanyi orang ngerti bahasa Arab. Pagi-pagi udah wilhub aja. Wanili syuaya. Itu lagu pacaran lo nyanyi di musola lo, dikira selawat udah gitu. Allahumma sholli wa sallim. Kemarin mampir nggak ke Umm Kalsum di Mesir, Ustaz? Nggak mampir ya? Loh, saya kalau ke Mesir biasa mampir di studinya Umm Kalsum. Mungkin di Indonesia kiai yang paling lengkap kaset Umm Kalsum dan kitabnya cuma saya. Makanya kori-kori harus punya Umm Kalsum kasetnya itu. Mulai dari Bayati Sobah, Hijaz Nihawan,
Bisa semua, tapi jangan lupa walaupun sudah bisa lagu Bayati, jangan lupa lagu Kinanti, lagu Sunda tak gitu. Khadijah diambil, paman diambil, gelap. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun diuji dengan begitu gelapnya, hatinya tetap kembali pada Allah Subhanahu. Kira-kira kalau Pak Lurah ibunya diambil oleh Allah, besok perginya kemana? Ya kali be. Masya Allah. Karena dia sabar menghadapi ujian Allah Subhanahu Wa Taala, diangkat oleh Allah, diajak hiburannya, dimuliakan oleh Allah, jalan-jalan ke langit. Mi'raj, tapi Mi'raj Nabi itu bukan main-main. Ada yang dibawa pulang, ingat sama umatnya, bukan sama dia. Dia mah kunjungan ke luar negeri, pulang foto-foto, oleh-oleh buat di rumah sendiri, boro-boro rakyatnya dapat kan ya. Makanya cakep Prabowo bilang, kunjungan kerja ditiadakan, keren. Sallu ala Muhammad. Satu. Yang kedua, tasbih. Tasbih itu adalah senjata seorang yang beriman ketika ingin mencapai harapan dan kemajuan di hari depan di luar kekuatan otak dan otot kita sendiri. Siapa yang pernah mewiridkannya? Kanjeng Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu umurnya 120 tahun, istrinya 79 tahun, belum punya anak. Memang yang namanya anak gampang-gampang. Ada yang 10 tahun kawin belum punya anak, 20 tahun kawin belum punya anak, 30 tahun kawin belum punya anak, malah ciang sana ada yang belum kawin udah punya. Maklum cenacak ajengan cepat rumah dia musim ayeuna mah musim naon? Zamana nya cendol tadi kalapaan. Menyendol teh aya. Loba nu bahendol dibahe-bahekeun. Malu mah ya nama zaman parabola, loba parawan jebol ti heula. Nabi Zakaria mohon pada Allah. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Tuhan berikan pada keturunan yang baik, sungguhnya Engkau Maha mendengar doa, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Zakaria inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Wahai Zakaria, kami berikan kabar gembira pada kamu, kamu akan kuberi anak laki-laki namanya Yahya, belum pernah kuberi manusia dengan nama seperti dia. Kaget Zakaria, Gusti, bagaimana aku akan punya anak, umurku sudah tua dan istriku mandul dari muda? Allah jawab, huwa alayya hayyun wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Itu urusan gampang buat aku Zakaria, aku telah menciptakan kamu dalam keadaan sempurna padahal dulu kamu bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Gitu aja kok. Nah itu tambahan. Zakaria bertanya, Rabbi ja'alli ayah, Tuhan buatkan tandanya untuk aku. Ini kalau yang baca Kiai Suriah NU lain terjemahnya. Wiridku apa? Tuh penting. Nanti saya ijazahkan. Jangan ribut soal ijazah tokoh, jangan. Ijazah wirid aja. Wiridmu 3 Zakaria. Ibu-ibu punten kalau ada yang belum punya anak ya, ada yang belum punya anak, keluarganya ada yang belum punya anak, syaratnya 3. Syaratnya 2, amalnya 3. Syarat pertama, jika ibu punya anak perempuan, belum punya keturunan, syarat pertama dia harus sudah kawin. Syarat yang kedua, si wanita tadi wajib istri sendiri. Cuma kira-kira Pak lebih senang lihat bini sendiri apa bini orang? Kalau bini gue mah mantep gak ada lawan. Yang pertama, Allah tukaliman nasa salasata ayyam min ramza, topo wicara ora kekandha kelawan pepadha lawase 3 dina kejaba nganggo asa salira.
Tilu poe tilu peting anjeun teu meunang ngobrol jeung papada manusia kajaba pakai tangan salira. Topo wicoro, tidak boleh berbicara dengan sesama manusia selama 3 hari 3 malam lamanya. Kalau mau sakti ini, mau ampuh doanya ini kata Quran. Yang kedua, wadzkur rabbaka katsira, banyak zikir pada Tuhanmu. Tidak boleh ngobrol tapi harus banyak zikir. Kalau ingin ampuh doanya tidak boleh ngobrol, harus banyak zikir. Seperti ibu-ibu Ciangsana, tara zikir loba. Yang ketiga, wasabbih bil asyyi wal ibkar, bacalah tasbih pagi dan petang. Ini 3. Begitu diamalkan oleh Nabi Zakaria, istrinya nenek-nenek 80 tahun tiba-tiba hamil, bun, Wando gemang meri mendut. Tiga nih. Tidak ngobrol, banyak zikir, baca tasbih pagi dan petang. Istri Nabi Zakaria umur 80 tahun bisa hamil. Kenapa? Karena Nabi Zakaria membaca tas. Lihat Quran. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihu bukratan wasila walladzina yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salamun wa ajrahum ajran karima. Hai orang-orang yang beriman, zikirlah padaku kepada Allah sebanyak-banyaknya dan tasbihlah pagi dan petang. Allah dan malaikatnya akan bersolawat kepada kamu untuk mengeluarkan kamu dari kegelapan menuju cahaya terang. Jadi orang yang baca tasbih pagi dan petang, gelapnya jadi terang. Zakaria tidak punya anak, jadi punya anak. Jadi kenapa Nabi Zakaria istrinya bisa hamil walaupun umurnya sudah 80 tahun? Karena Nabi Zakaria membaca tas. Ini juga bisa diamalkan sama Pak RT. Cari nenek-nenek 80 tahun, kawinkan sama setelah dikawin kemudian diwirid selama 3 hari 3 malam sama Pak RT dengan wiridnya Nabi Zakaria. Pada hari keempat ternyata sang nenek sallallahu alaihi Muhammad. Artinya apa? Ketika Allah memulai cerita Isra Mi'raj dengan subhana, ada harapan Rasulullah. Ada harapan Rasulullah. Karena di Mekah sudah tidak kondusif. Rasul pengen banget pindah hijrah ke Madinah. Akhirnya dihijrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setahun kemudian hijrah ke Madinah. Jadi Isra dan Mi'raj itu setahun sebelum hijrah ke Madinah. Bertemulah dengan sahabat-sahabatnya, tetapi ada yang lebih mulia. Rasul diperjalankan bertemu dengan orang-orang mulia, dengan veteran-veteran para nabi yang sudah pensiun, ketemu semuanya, ketemu dengan senior-seniornya. Masya Allah. Ibu mau ketemu sama siapa? Raffi Ahmad sudah seneng. Bayangkan ketemu Nabi Yusuf, kayak apa senangnya. Wih. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya. Rasul datang ke Madinah disambut oleh sahabatnya. Lihat dari atas. Rihabal huda ya manar ad-dhiya. Rihabal huda ya manar ad-dhiya. Sami'tuka fi sa'atin min safa taqulu anna al-bayt dhillul ilah wa nuknul khalili ambil anbiya ana al-baytu qiblatukum lis-salah أنا البيت كعبتكم للرجاء فثم الصفوف وولوا الوجوه على مشرق النور عند الدعاء
وسيروا إلى هدف واحد وقوموا إلى دعوة للبناء يزكي بها الله إيمانكم ويرفع هاماتكم للسماء. Nah, hadrohnya langsung bunyi. Yuk. Tola'al صلوات الله على الهادي مبعوث الخير لأمته. Semoga Tuhan menyerbakan mewangikan pusara baginda Nabi, kelahirannya membawa bahagia buat umat manusia beragama. Nabi Muhammad petunjuk dari dunia sampai akhirat, rahmat dan salam kita sanjungkan. Bulan purnama ibarat Nabi. Allah ala nurin Nabi. Allah, yo Allahumma sah. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allah. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya matla'i syam. Sallallahu Muhammad.
Tasbih dulu, jangan banyak-banyak ya Bu. Saya ijazahkan malam ini bagi yang hidup dalam kegelapan atau sedang menghadapi beratnya harapan atau untuk memperbaiki hari depan, silahkan ibu wiridkan pesan Kanjeng Nabi. Man qala hina yumsi wa hina yusbihu subhanallahi wa bihamdihi mi'ata marrah lam ya'ti hadun qat bi afdala mimma jaa bihi illa hadun qala mislama qala au zada alaihi. Siapa yang membaca setiap pagi ba'da subuh dan sore ba'da asar subhanallahi wa bihamdihi 100 kali, kelak dia datang menghadap Allah, tidak ada yang sebanding dengan dia kecuali orang yang sama bacaannya dengan dia atau lebih banyak dari dia. Hadis ini sahih riwayat Muslim dan Abu Dawud. Jadi kalau ibu punya harapan apa saja, jangan lupa pagi dan petang baca subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, itu 100 kali. Ini saya sudah mengamalkan dari dulu, alhamdulillah. Kiai udah tahu buahnya karena anak-anak kami sama-sama di Mesir. Ini beliau ini putranya juga di Mesir bareng dengan anak saya, buahnya sudah tahu. Jadi ibu kalau besok misalnya anaknya malas belajar, ibu cukup ambil air putih, ba'da subuh dan ba'da asar baca subhanallah wa bihamdihi 100 kali, di akhir tambahin subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kemudian berdoa, ya Allah, solehkan, cerdaskan anak saya, pintarkan anak saya, mudahkan anak saya mencari ilmu tiup. Anak mau berangkat, nak, sebelum berangkat ini air sudah ibu bacakan, tolong diminum dulu. Nih. Insya Allah anaknya pinter-pinter. Oh, anak saya sudah pinter, sekolah sudah tamat SMA, cuman malah pacaran gonta-ganti merek, gak mau kawin-kawin. Tenang ibu, ambil air, baca tasbih subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Berapa kali? Tambahin dengan satu ayat di surah Yasin, subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Tiupkan, ya Allah, jauhkan anakku dari maksiat, nikahkan dia dengan jodohnya segera, dan berikan turunan yang soleh dan solehah. Tiupkan. Nah, tolong diminum air doa dari ibu, moga-moga kamu pacarnya putus semua, ganti yang serius satu orang. Minum. Sekarang suami sendiri karirnya diganjel orang, diganggu orang, gak naik-naik, baru aja jadi nelayan lautnya udah dipager misalnya gitu. Tidak usah panik, ibu baca subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Berapa kali? Tambahin fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in. Ya Allah, naikkan jabatan suamiku, mudahkan usahanya, jauhkan dari musuh-musuhnya. Kalau takut mau ngambuk gajah mata, takut sihir, tambahin rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Tiupkan. Mas, kamu mau kerja ya mas, mudah-mudahan Allah angkat pangkatmu, dinaikkan kelasmu kepada lantai 1, besok lantai 8 ya mas. Minum. Air kelapa aja pak. Air kelapa aja nasi tuangin ah. Aqua mulu, emang ikan cupang gua. Yang mau saya ijazahkan, tapi saya kasih lantainya dulu. Jadi itu pesawat luncurnya tadi, ada landasannya dulu. Landasannya adalah kitab doa terbaik seluruh dunia, Kitabul Munajat. Ibu-ibu udah punya apa belum? Udah punya kitab munajat belum? Ini teman-teman kita ini ada pengamal kitab munajat semua. Ini kitab doa terbaik seluruh dunia. Sudah pernah saya bacakan bareng dengan syekh-syekh di Mesir. Nanti bisa lihat videonya. Dan sudah disahkan guru-guru saya.
Ini adalah wirid dan doa terbaik seluruh dunia. Tidak ada wirid doa lebih baik dari ini insyaallah. Ibu-ibu yang melukanya nanti tinggal ngambil di depan ya. Saya tidak menjualnya, nanti ambil aja di situ, nanti bayarnya di situ juga ya. Tenang aja, ndak usah mikirin duit, insya Allah dibayarin sama Pak. Saya akan ijazahkan buat Bapak Ibu semua yang akan mengamalkannya. Di batin kita baca suratul Fatihah untuk Rasul, keluarga dan sahabatnya, buat ibu dan bapak kita sendiri, kemudian buat guru-guru kita semua di sini yang ngajarin kita. Tidak usah ngirim yang jauh-jauh, kalau repot belum tentu juga jelas alamatnya kan. Apalagi lagi zaman sekarang banyak wali-wali bohong lah, wali bikinan doang, walinya aneh-aneh ya. Udah yang pasti-pasti aja kita kirim Rasul, keluarga, sahabatnya, ibu dan bapak kita, engkong, encang, encingnya, babai kita, kirim buat guru-guru kita yang memang mengajari kita selama ini. Setelah itu ibu silakan baca Fatihah untuk muslim muslimat dan baca kitab ini. Perlu saya jelaskan, kitab ini ada 2 bagian, halaman 1 sampai halaman 13 itu adalah wirid se-Quran yang biasa dibaca oleh Nabi. Halaman 1 sampai halaman 13. Wirid-wirid yang biasa dibaca oleh Rasul dan bisa digunakan untuk ruqyah. Teman-teman JRA biasa juga menggunakan ini sebagian. Dari 14 sampai akhir ini doa se-Quran semuanya. Minta apapun sudah ada di sini. Tidak perlu nyari karangan-karangan sendiri, tidak repot-repot, ini sudah original semua. Baik Bapak Ibu sekalian, bagi yang akan mengamalkannya kita bareng-bareng ya. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajmain, khusus ila abi wa ummi. Silakan sebut ibu bapaknya sendiri. Bathuma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa murabbi arwahina. Silakan guru-gurunya disebut. Dibatin saja tidak apa-apa. Wa jamil muslimin muslimat wal mu'minin syakirun. Ila yaumil qiyamati syai'ul lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu yang akan mengamalkannya, kalau saya ajastukum bi qiraatil munajat cukup dengan qabiltu atau saya terima atau katampi atau kawulonampi nggih. Cukup qabiltu ya. Ajastukum bi qiraatil munajat. Demikian Bapak Ibu sekalian, ngajinya tasbih aja malam ini, gak usah banyak-banyak. Yang penting kan yang dibawa pulang ya Bu ya. Oleh-olehnya malam ini tasbih saja. Wiridkan seumur hidup, insya Allah terang jalanmu. Tidak usah ragu-ragu. Walaupun ngajinya cuma singkat, ini ngaji kita cuma 1,5 jam ya. Biasanya saya sih 2 jam, tapi saya takut buru dingin makanannya Ibu ya. Mudah-mudahan yang singkat ini manfaat buat kita semuanya. Saya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Insya Allah panjang umur, sehat badan, bertemu lain kesempatan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.